Hai, kembali lagi di Kelas Bahasa Inggris kelas pemula. Hari ini kita akan belajar noun atau kata benda dalam bahasa Indonesia. Yuk, kita mulai. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu kalau noun atau kata benda di dalam bahasa Indonesia pun juga ada istilah kata benda konkret atau dalam bahasa Inggris concrete noun dan kata benda abstrak atau abstract noun. Secara sederhana, abstrak dan konkret dibedakan berdasarkan bentuk atau wujudnya. Jadi concrete noun ini dia berwujud, sedangkan abstract noun ini secara sederhana teman-teman bisa mengartikan bahwa dia tidak berwujud. Nah, kita mulai dulu dari menulis contoh-contoh concrete noun berdasarkan kategori. Jadi concrete noun ada 4 kategori: proper noun, material noun, common noun, dan collective noun. Nah, kita mulai dari contoh proper noun ya. Proper noun itu sederhana, bisa diartikan kata benda yang dia menamai sesuatu atau seseorang atau tempat, misalnya nama orang misalnya Budi, atau misalnya Paizo. Nah, itu boleh. Atau misalnya nama kota, misalnya Yogyakarta, atau nama negara Indonesia, atau nama gunung misalnya Merapi. Nah, itu proper noun. Lalu ada material noun. Material noun itu adalah kata-kata benda yang dia menamai zat atau substansi, misalnya water, salt, wood, atau sand, milk, sugar. Nah, itu material. Common noun adalah kata-kata benda umum yang tidak secara spesifik menunjukkan benda tertentu secara khusus atau menunjukkan sesuatu secara khusus. Misalnya secara kategori book, atau misalnya apa lagi? Table, meja, computer secara umum. Lalu misalnya women, itu common noun. Man, trans people misalnya. People di sini nanti dia akan masuk kolektif karena dia menunjukkan kelompok atau bentuk kolektif sesuatu atau sesuatu yang dianggap sebagai kelompok, misalnya people, army, police, seperti itu. Nah, kita sekarang lanjut ke abstract noun. Abstract noun itu ada bisa dibentuk dari 4 ini. Jadi ada dari verb, dari kata kerja, bisa dibentuk dengan adjective, common noun, atau kata kerja yang sama tanpa merubah bentuknya. Nah, kita mulai dari verb ya. Sebenarnya contohnya banyak banget. Mungkin teman-teman kita cari contoh yang teman-teman hafal. Movement itu sebenarnya dari kata move ditambahi ment menjadi movement atau gerakan. Kemudian ada misalnya differ misalnya, membedakan. Mungkin teman-teman tahu kata difference, to differ, membedakan, difference, perbedaan. Kemudian misalnya teman-teman sering dengar ini pasti, application, lamaran, dari apply, to apply, melamar. Kemudian discover, jadi discovery, penemuan. Kemudian kalau teman-teman sering traveling gini, arrival, itu dari arrive. Lalu tambahi ada juga departure, dari kata depart. Nah, itu contoh-contoh. Atau misalnya mungkin yang pengen nikah mungkin tahu kata ini, marriage, itu dari kata to marry, menikahi, marriage. Atau misalnya build, building, bangunan. To build, membangun, building, bangunan. Atau contoh lain, life, dari sebenarnya dari kata live, to live, hidup, to hidup, life, kehidupan. Nah, itu contoh-contohnya ya.
Nah, sekarang contoh yang dibentuk dari common noun misalnya. Jadi dia dibentuk dari noun yang ada bisa dari concrete noun dia menjadi abstract noun. Contohnya mungkin teman-teman tahu child, anak menjadi childhood, masa anak-anak. Kemudian ada ini pasti sering dengar. Friend, teman, friendship, pertemanan. Atau ini zaman dulu ya. Mungkin sekarang masih ada. Slave, perbudakan jadi slave, budak jadi slavery, perbudakan. Nah, itu contoh-contohnya ya. Untuk dari common noun. Jadi abstract noun dibentuk dari concrete noun. Nah, kemudian ada yang juga dibentuk dari adjective. Yang dari adjective ini tentu dari kata sifat. Contohnya misalnya good, goodness, happy, happiness. Nah, itu sebenarnya dari kata sifat tambah NISS jadi. Atau ada lainnya misalnya honest, jujur jadi honesty. Atau misalnya patient, sabar menjadi patience, kesabaran. Atau ada lagi misalnya yang tidak benar, misalnya wise, bijaksana, wisdom, kebijaksanaan. Nah, itu beberapa contoh dari adjective, masih banyak lagi sebenarnya. Selanjutnya yang dari same verb atau kata benda yang tidak dirubah, kata benda di kata kerja yang tidak berubah bentuknya. Misalnya fear. To fear itu sebenarnya menakutkan. Terus kemudian fear adalah ketakutan. Atau misalnya hope, to hope, berharap. Jadi hope, harapan. Ini pasti sering dengar love, bisa sebagai mencintai atau cinta, kata benda. Atau misalnya order, to order bisa diartikan merintah atau memesan, tapi bisa juga diartikan sebagai perintah atau pesan. Jadi ini adalah kategori yang tidak berubah bentuknya. Nah, itu tadi ya. Konkret ada proper, ada material, ada common, ada kolektif. Sedangkan abstrak ada dibentuk dari verb, adjective, common, dan verb. Tapi kategorinya nggak cuman berdasarkan bentuk, ada juga berdasarkan bisa dihitung atau enggaknya kata benda itu. Nah, ada istilahnya countable, count, menghitung, able, dapat dihitung, atau uncountable, tidak dapat dihitung. Nah, countable ini cirinya benda mungkin teman bisa tahu, sebenarnya sederhana sih, sebenarnya pembedaannya. Sebenarnya secara umum kata benda konkret dan kata benda kolektif itu adalah countable. Dia bisa dibentuk plural menjadi s, ditambah s atau es, atau ada yang tidak beraturan, irregular. Misalnya child jadi children, mouse jadi mice, dan dia kata kerjanya akan menyesuaikan. Misalnya to be-nya bisa jadi, kalau misalnya jadi to be bisa is, bisa are. Sedangkan kata benda uncountable dia selalu singular, bentuk penulisannya singular karena dia nggak bisa dihitung. Dan dia selalu bentuk kata misalnya to be adalah is, atau misalnya kalau past tense jadi was. Dan verbnya akan mengikuti karena bentuknya singular. Kata gantinya biasanya it. Sedangkan yang countable bisa it, bisa they. Kalau misalnya orang ya tentu ada bisa she, he, they, we, dan seterusnya. Dan ada yang mix tapi beberapa sih. Misalnya water bisa air atau perairan. Nah, countable misalnya yang common itu ada contohnya misalnya book, dia bisa misalnya plural bisa misalnya jadi s, atau misalnya child tadi bisa jadi children, jadi banyak. Nah, kolektif ini people, ini dia juga atau juga misalnya army, police bisa dihitung. Ada yang misalnya bentuknya berubah atau enggak, ada yang perlu tambahin s, ada yang enggak ketika dia jadi jamak. Yang uncountable misalnya tadi kayak salt kan nggak bisa dihitung satu biji gitu. Atau misalnya rice, beras. Jadi dia misalnya ingin, atau water misalnya akan dibuat countable, dia perlu ditambahin kata kerja lain. Kata benda lain. Misalnya kayak a glass of water. Nah, ini bisa. Atau misalnya resep-resep tuh teaspoon of salt. Nah, ini bisa. Yang dihitung adalah teaspoon sama gelasnya. Kalau misalnya itu 2 gelas.
Berarti two glasses. Yang berubah menjadi jamak adalah gelasnya. Bukan, apa ini? Bukan waternya. Nah, seperti itu. Oke, nah selanjutnya untuk yang abstrak seperti teman-teman tadi udah tahu, banyak tadi contohnya. Dia tidak bisa dihitung, misalnya darkness, honesty. Dia tidak bisa, jadi bentuknya kan harus singular, nggak mungkin honesty seperti itu, enggak. Atau misalnya apa lagi, importance, kepentingan. Ini kategori yang masuk uncountable. Mudah ya, semoga nggak bingung. Nah, yuk kita buat ringkasannya. Jadi teman-teman tadi udah belajar bahwa noun itu ada concrete noun berdasarkan wujudnya, konkret ada wujudnya, atau abstrak. Konkret ada proper noun, nama-nama, nama tempat, nama orang. Kemudian common noun, kata benda secara umum. Lalu material noun, zat atau substansi atau kolektif, ini kelompok tertentu misalnya, menyebut kelompok atau menunjukkan kelompok. Nah, abstrak ada yang dibuat dari verb, yang diperlu ditambah kata suku kata tentu, common noun dari kata benda konkret, adjektif dari kata shift, lalu the same verb, jadi verbnya tidak berubah. Lalu berdasarkan bisa dihitung atau enggaknya ada countable dan uncountable. Yang masuk countable secara umum benda kata benda common, dan kolektif bisa dihitung. Lalu material itu termasuk yang countable, kayak tadi ada salt, water, kayak gitu. Atau benda-benda abstrak, kata benda abstrak misalnya tadi friendship, itu kan nggak bisa dihitung jumlahnya. Itu ya. Semoga tidak bingung ya, meskipun kategori tadi sebenarnya sederhana, noun ada konkret, ada abstrak, ada yang bisa dihitung, ada yang enggak. Nah, mungkin akan mudah nanti kalau teman-teman mulai mencari contohnya dan masukkan ke kamus atau kosakata teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti tahu dia masuk kategori mana ketika mencari kata dalam bahasa Inggris, akan mempermudah teman-teman dalam mempelajari nanti tata bahasanya. Mana akan pakai kata kerja mana, bentuk kata kerja mana, seperti apa nanti akan mudah. Oke, hari ini segini dulu. Terima kasih banyak. Thank you. Please like and subscribe dan sampai jumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih. Bye-bye.